kemanusiaan cerdas dan berwawasan. Bersama saya, Laila Turusna, pada host pada siang hari ini. Telah hadir bersama saya juga Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal SSI MPhil. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik pemirsa, adapun pembahasan kita pada siang hari ini ialah tentang social change atau kita sebut juga dengan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap sosial dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan tanyakan kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Rizal. Bapak, menurut Bapak, apa itu perubahan sosial? Baik, terima kasih host saudari Husna ya. Baik, kita akan membahas tentang social change tadi ya, atau perubahan sosial. Kita boleh artikan juga sebagai social transformation, social change ya. Ini merupakan tema yang sesungguhnya menarik untuk saat ini ya. Ketika orang bicara tentang revolusi industri 4.0 ya, itu tidak lain adalah ketika kita bicara tentang adanya perubahan sosial ya. Perubahan sosial itu ya seperti yang disebutkan tadi adalah perubahan dalam institusi ya, dalam bagaimana faktor produksi, cara berproduksi dan sebagainya ya. Itu merupakan bagian dari perubahan-perubahan sosial. Yang tidak bisa kita pungkiri itu adalah hadirnya perubahan-perubahan sosial itu ya. Nah, tokoh yang pertama membicarakan tentang perubahan sosial itu paling tidak semua ilmuwan itu yang mencoba untuk mendefinisikan siapa tokoh sosiologi yang bicara tentang perubahan sosial of change. Itu adalah Ibnu Khaldun ya. Jadi ketika kita bicara tentang perubahan sosial, maka nanti ketika kita membaca buku Al-Muqaddimah, maka intinya adalah bagaimana melihat adanya tahapan-tahapan perubahan-perubahan. Maaf, ini memang saya mengatakan kata-kata tahapan, tapi paling tidak Ibnu Khaldun membagi ada paling tidak ada 4 ya fase perubahan masyarakat ya. Nah, jadi memang membahas tentang perubahan sosial itu sebenarnya harus rutin sehingga kita tahu tanda-tanda zaman ya, kita tahu tanda-tanda zaman sehingga kita tidak nanti menjadi orang yang seperti lambat lahir ya. Banyak orang hari ini yang seolah-olah seperti orang lambat lahir ya, dia menanggapi atau menggunakan teori-teori yang usang, dia menggunakan pendekatan-pendekatan penyelesaian yang tidak sesuai dengan tempatnya ya, itu sebenarnya. Oke Pak, tadi Bapak ada sebutkan tentang fase-fase yang diberikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu apa-apa saja bentuk dari fase tersebut Pak. Baik, Ibnu Khaldun memahamkan atau melakukan penelitian yang menarik tentang kedaulatan yang diperoleh oleh kelompok masyarakat Badui ya. Jadi Ibnu Khaldun memiliki kajian yang sangat mendalam terhadap masyarakat Badui. Nah, saya perlu garis bawahi dulu bahwa meskipun kita bicara Ibnu Khaldun dalam konteks sosiologi, sebenarnya Ibnu Khaldun memiliki multidisipliner ya. Tapi yang menarik adalah ketika dia membahas tentang perubahan. Ibnu Khaldun mengatakan ada fase perubahan itu dibagi dia menjadi 4 ya. Fase pertama itu adalah generasi pejuang ya. Yang kedua itu adalah generasi yang membangun ya. Nah, yang ketiga adalah mereka yang menikmati pembangunan itu. Yang keempat adalah fase kehancuran. Jadi Ibnu Khaldun mengamati ya masa-masa kejayaan kejayaan para raja-raja yang dibangun dari kelompok bangsa Badui itu dengan 4 fase yang seperti itu, dan
tidak tahu ini ya. Saya juga tidak terlalu berani untuk ya kalau pakai teori ini maka akhir dari fase menikmati itu ya di tahun 2025 ya. Ya akhir dari fase menikmati itu adalah tahun 2025. Maka setelah fase 2025 maka terjadi kehancuran. Nah ini proyeksi kalau kita menggunakan teorinya Ibnu Khaldun ya, berarti masih panjang asumsinya ya. Tapi intinya adalah bahwa sebelum itu ada 3 mazhab sebenarnya. Ada mazhabnya Ibnu Khaldun, ada mazhabnya Marx, ada mazhabnya evolusi dalam memahami perubahan sosial itu. Oke, nah semakin menarik pemirsa. Tadi Bapak ada mengatakan ada mazhab, 3 mazhab dari perubahan sosial itu sendiri ya Pak. Terus pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya nih, penjelasan dari 3 mazhab itu Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit perincian dari 3 mazhab tadi. Baik, kita yang pertama adalah mazhab konflik. Ini mazhab pertama diperkenalkan pasca revolusi industri ya. Mazhab konflik ini atau katakan lain lagi adalah mazhab yang dianut oleh Marx dan Hegel ya. Jadi Hegel menemukan atau mengutarakan tentang materialisme Hegel. Jadi tidak ada sesuatu apapun kecuali materialisme ya. Nah, materialisme Hegel itu menjadi sesuatu yang diformulasikan oleh Karl Marx menjadi apa yang kita sebut dengan dialektika. Jadi satu mazhab perubahan itu dialektik ya. Dialektika itu berawal dari tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi kalau kita buat seperti gerakan ya, dia gerakannya zigzag ya. Mulai dari tesis nanti akan berhadapan dengan antitesis. Antitesis menjadi tesis lagi. Tapi tetap dengan gerakan yang beraturan. Zigzag ya. Jadi tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi tesis lagi. Jadi kebenaran itu atau sesuatu itu selalu dianggap benar, sudah didebatkan lagi dia akan menjadi sebuah tesis baru, dan tesis yang baru diuji
dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Syariah memiliki 2 program studi, yaitu Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah dan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Sasiyah, serta Fakultas Ekonomi Islam yang memiliki program studi Ekonomi Syariah. Kembali lagi bersama kami di Tafidu TV, menggali keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Tadi kita sempat terjeda tentang mazhab ya Pak, pembahasannya. Tadi Pak sudah menjelaskan satu mazhab itu Karl Marx, teori konflik. Nah, pemirsa mungkin penasaran dengan pembahasan berikutnya Pak, bisa dijelaskan kembali? Baik, yang kedua ya, paling tidak mazhab perubahan itu, aliran perubahan itu adalah aliran evolusi Darwin ya, Darwin sosial atau evolusi linear. Jadi salah satu yang menarik dari teori evolusi Darwin itu adalah hadirnya teori modernisasi, misalnya modernisasi, atau yang paling dekat dengan perubahan yang linear itu adalah teori tahapan pembangunan Rostow ya. Jadi artinya dia menggambarkan bahwa perubahan itu bersifat linear. Jadi mulai dari negara maju menjadi dari negara terbelakang menjadi negara maju. Sehingga dalam teori perubahan linear itu negara barat dianggap sebagai model dalam konteks pembangunan ya. Nah, pembangunan yang linear atau perubahan yang linear ini tentu kita akan mendefinisikan ada 3 masa ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang ya. Nah, jadi dia akan berubah secara linear, secara segaris lurus ya. Nah, ini juga merupakan suatu pendekatan pahaman dalam perubahan sosial ya, sehingga orang-orang yang punya mazhab pemikiran yang seperti ini selalu melihat masa depan itu sebagai harapan, masa sekarang itu sebagai sesuatu yang harus dioptimalkan, dan masa lalu itu menjadi pembelajaran dan cara untuk mengaproksimasi masa yang akan datang ya. Nah, sesungguhnya kedua mazhab ini punya kelemahan ya, Nah, terus bagaimana Islam ya memandang perubahan sosial? Nah, Islam memandang perubahan sosial sebagaimana teorinya Ibnu Khaldun dengan konsep yang namanya cycle ya, perubahan memutar. Jadi kita selalu dengar orang-orang katakan bahwa ya hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi artinya ada kembali lagi. Makanya Al-Quran selalu bertutur tentang segala sesuatu itu balik lagi kepada sejarah-sejarah masa lalu. Al-Quran misalnya bicara tentang kisah terbaik itu adalah kisah Nabi Yusuf misalnya. Mengapa tentang kisah Nabi Yusuf? Karena di situ menyimpan semua makna-makna kehidupan. Ya, betapa indahnya ketika di atas, dan terus ketika dia di atas dia menjadi orang yang terzolimi, akhirnya dia berada di penjara. Ketika dia jadi di penjara, dia bisa memahami kehidupan penjara dengan baik dan sebagainya. Akhirnya dia naik lagi menjadi orang yang dimuliakan. Jadi artinya Islam ya dalam konteks Ibnu Khaldun melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang berulang. Ya, jadi ketiga mazhab ini itu berjalan hari ini. Ada mazhab yang sifatnya konflik, ya zigzag tadi, dialektika namanya. Satu lagi evolusi linear, perubahan yang linear, dan perubahan yang cycle. Ya. Itu ada pada zaman ada, jadi cycle. Sehingga kalau kita menjadi orang yang menurut saya bagi orang Muslim harus banyak memahami makna-makna masa lalu. Ya, tapi bukan membawa masa lalu ya, segala sesuatu masa lalu pada masa sekarang, tapi bagaimana memaknai peradaban masa lalu itu untuk menjadikan sebagai sesuatu yang berharga di masa sekarang. Berarti masa lalu tak perlu kita lupakan, kita jadikan sebagai pembelajaran dan maknanya yang harus diambil. Jadi kalau menurut Ibnu Khaldun, sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah tentang bagaimana memaknai cerita-cerita,
manusia itu tergantung kepada teknologi. Ya, perubahan yang mendasar misalnya ketika revolusi industri 1.0, ketika manusia baru menemukan teknologi mesin uap. Ya, ketika menemukan teknologi mesin uap, maka muncullah struktur baru dalam masyarakat, ada pemilik modal dan ada buruh. Itu pertama. Nah, terus ketika manusia menjumpai listrik ya sebagai teknologi yang berikutnya pada revolusi industri 2.0, maka terjadi produksi yang lain dari masa yang sebelumnya. Terjadi produksi massal, ya, produksi massal. Akhirnya muncullah apa yang disebut dengan kegagalan ekonomi pertama, karena produksi banyak, duit kurang. Ya, goncangan ekonomi pertama, krisis ekonomi pertama 1928-29 itu adalah disebabkan karena duit yang sedikit, karena fiat money tidak mampu lagi untuk membendung produksi yang melimpah. Nah, terus masuk lagi teknologi yang baru, komputer sebagai alat produksi. Akhirnya muncul profesionalisme kerja, pembagian labor yang berbeda. Kalau dulu namanya adanya dua, buruh dan majikan. Nah, begitu ada komputer, maka muncul profesional baru. Terus otomasi pun mulai terjadi. Akhirnya orang mulai takut pekerjaan mereka banyak digantikan oleh mesin dan sebagainya. Ya, itu isu-isu yang muncul pada saat revolusi industri 3.0. Nah, begitu juga ketika revolusi industri 4.0. Ini terjadi perubahan yang luar biasa. Banyak beberapa institusi yang harus tutup, misalnya surat kabar cetak tutup, ya. Dan yang menakutkan hari ini adalah lahirnya gelombang untuk mengefektifkan pembayaran currency, maka muncul cryptocurrency, ya, cryptocurrency seperti Bitcoin. Yang itu semua adalah dalam proses perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya. Bisa Pak jelaskan tadi apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah sejenis pembayaran digital, ya, pembayaran digital yang akibat penggunaan teknologi internet sekarang ini, karena orang sudah mudah bertransaksi, ya, akhirnya orang ingin lebih efektif meninggalkan fiat money, ya, dengan menggunakan digital money. Salah satu contoh digital money, Etol dan sebagainya, Shopee Pay dan segala macam. Tapi itu e-wallet. Tapi yang lebih menarik adalah ketika kita bicara tentang cryptocurrency. Cryptocurrency pada tahun 2009 itu muncul adalah Bitcoin. Ya, itu sekarang yang sudah jadi perbincangan, ya. Teruslah yang memborong Bitcoin hari ini yang dihadapkan dengan Bill Gates dan sebagainya, itu merupakan persoalan-persoalan baru. Nah, yang lebih berbahaya di masa akan datang, lebih menantang, lebih berbahaya bagi kita semua sebenarnya adalah ketika kita tidak sampai pengetahuan kepada kecerdasan buatan. Nah, ini salah satu yang menarik. Ya. Oke, menurut Bapak sendiri bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini? Ini kalau saya lihat bahwa ya, kalau institusi-institusi seperti kita, ya, seperti kita umat Islam dan sebagainya misalnya, ataupun ya konsolidasi yang lain, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus juga memiliki kemampuan teknologi yang baik, ya. Jadi hari ini tidak bisa lari dari kenyataan bahwa teknologi merupakan sesuatu yang bisa memenangkan pertarungan. Jadi kita memang harus pandai dalam teknologi. Iya, jadi pendidikan Islam harus maintain, jangan mundur ke belakang, ya, terlambat lahir, ya. Harusnya pendidikan Islam harus benar-benar membangun peradaban yang betul-betul sesuai dengan tanda-tanda zaman, ya. Pendidikan Islam tidak lagi bicara tentang panahan, tapi hari ini saya baca rubrik hari ini yang menarik bahwa ternyata grupnya Tusla itu yang punya yang kelompok terkaya di dunia itu sudah menemukan kecerdasan buatan yang bisa dipasangkan ke otak monyet, dan monyet bisa main game. Dan itu berbahaya. Andai kata uji coba ini terus dilakukan dan akhirnya bisa dipasangkan ke kepala manusia, maka kepala manusia bisa diarahkan. Dan ini yang sangat luar biasa ketika kita tidak mampu memahamkan tentang intelijen kecerdasan buatan itu, ya. Artificial intelligence. Nah, jadi artificial intelligence merupakan tema yang sangat ramai dibahas pada saat revolusi industri 4.0, termasuk juga dengan cryptocurrency, ya. Cryptocurrency sedang bergolak betul hari ini, ya. Sementara kita baru mengenal istilah
Sementara kita baru mengenal istilah, kita baru tertatih-tatih dan sebagainya, gitu Ustaz. Oke Pak, kita tahan sejenak ya Pak. Oke pemirsa, pembahasan semakin menarik. Saya yakin pemirsa di rumah juga penasaran dengan kelanjutannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pariwara berikut ini. Di Dumai adalah sebuah wadah yang kita dirikan dalam rangka untuk bagaimana memajukan anak bangsa. Tafaqquh Fiddin Dumai adalah institut atau perguruan tinggi satu-satunya berlevel institut yang ada di Kota Dumai dan merupakan institut swasta pertama di Provinsi Riau. Kita memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam di Kota Dumai. Dengan itu kita memiliki 3 fakultas. Pertama Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum atau Syariah, dan Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah. Mari bersama-sama kami untuk memajukan Kota Dumai khususnya dalam bidang pendidikan, membekalkan generasi-generasi dengan pendidikan yang mumpuni, terutama dalam konteks bagaimana kita menciptakan para ulama yang intelek dan intelektual yang ulama, tentunya dalam konteks masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Ada yang alumni dari universitas internasional seperti Aberdeen University, dari University Kebangsaan Malaysia, dan dari perguruan tinggi nasional Trisakti Jakarta, dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional. Artinya dengan akreditasi perguruan tinggi kita bernilai B, maka ini sudah cukup memberikan jaminan bahwa sistem pelayanan pendidikan dan sistem muatan pendidikan yang ada di Kota Dumai atau di Institut Agama Islam ini sudah cukup memberikan kompetensi yang baik kepada Bapak ada menjelaskan tentang apa itu? artificial intelligence.
mempersiapkan umat untuk masuk ke alaf revolusi industri 4.0. Contoh yang paling sederhana ya, ketika Zainuddin MZ ngetop ya, yang menyebabkan Zainuddin MZ ngetop siapa? Ya recorder itu, kaset-kaset itu. Ketika misalnya Ustadz Abdul Somad ngetop, siapa yang menyebabkan banyak berkontribusi, yang banyak berkontribusi? YouTube. Jadi artinya itu teknologi yang memberikan supporting. Nah untuk itu ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita tidak boleh lari dari dasar-dasar pengetahuan saintifik. Ketika dulu misalnya pengetahuan matematika itu diterajui oleh para ulama-ulama Islam, hari ini kita takut matematika. Algebra orang Islam, aljabar jadinya hari ini kita takut dengan aljabar. Ya, kita takut dengan banyak Umar Khayyam, ya misalnya beberapa teori-teori algoritma Umar Khayyam. Itu semuanya dari para pemikir-pemikir Islam terdahulu. Sementara hari ini kita menganggap itu adalah barang-barang dunia yang tidak usah disampaikan kepada generasi kita. Ya, jadi artinya hari ini bagaimana pendidikan Islam juga harus mereform, memberikan semangat kepada generasi-generasi Muslim untuk bagaimana masuk di dalam arus teknologi itu. Matematika harus kuat, coding harus kuat, teknologi harus kuat, fisika harus kuat, kimia harus kuat, semuanya harus dikuasai. Jadi tidak semata-mata tentang agama saja ya Pak ya? Iya, jadi artinya bekalan agama yang dasar itu sudah kita tanamkan sebagai doktrin, itu akidah. Nah terus mereka harus berkembang menjadi pejuang-pejuang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in di masa yang lalu. Ya, begitu Sna. Oke Pak, penjelasannya semakin menarik pemirsa. Tapi kita tahan sejenak, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Fakultas Tarbiyah memiliki dua program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas